harus kemudian dibentuk karsa, cipta, dan rasa. Ya, itu harus kemudian bisa berpadu yang kemudian menciptakan ya yang namanya kewaspadaan. Jadi waspada niku ya harus masang ya tingkatan tinggi rasa. Ya, karsa itu adalah irodah atau kehendak. Ya, sedangkan cipta itu berusaha untuk membayangkan peta jalan tadi. Supaya kemudian boten gladur ora kesasar ya. Nah, ini jadi ilmune mandor kelungsu Nah, tapi nggih. Sosro Kartono Nah, ya. nggih. Istilahnya cipta karsa niku kan lek dirangkum menjadi ngelandepi landeping poncondriya. Seluruh perasaan kan kita tuangkan, kita tumpahkan untuk masing-masing ini begitu peka nggih Pak Ustaz. Nggih, jadi dulu nggih napa piantun kraton nggih badhe maringi piwulang dumateng sunu utawanipun yoganipun murid nggih. Putra murid itu biasanya ya dengan mengasah niku rasa, karsa, kalih cipta. Nggih. Di mana ya batin itu benar-benar dipertajam supaya rasa ya. Jadi manunggaling hati yaitu ketika kemudian melihat fenomena kehidupan mereka ini langsung kroso. Nek ngene iki awon ya harus ditebi. Nek ngeten iki nggih sae, itu harus diikuti. Tapi kan harus ada karso, ada kehendak. Kalau nggak ada kehendak jenenge lumuh. Nah, nggih. Jadi menyiasati, menyikapi dan punya cita-cita luhur sing menempel terus di hati ini. Nggih, karena saya menika enggak. Kalau fitnah pun akhirnya mereka tutupi sehingga orang zaman dulu itu mikul dhuwur mendem jero. Seperti misalnya ketika ya Joko Tingkir itu menaklukkan 40 boyo ya. Itu sebenarnya adalah ya dia itu menaklukkan gegeduk utawi napa perampok ingkang wonten daerah tertentu, kemudian disuruh untuk ontran-ontran ten Demak, ya baru kemudian dia bisa memadamkan. Jadi settingan gitu. Settingan itu ya. Settingan menggerakkan preman zaman rumiyin. Iya, menggerakkan preman atau gegeduk zaman rumiyin supaya kemudian citranya itu bisa naik. Tapi digambarkan di situ enggak langsung. Itu digambarkan sebagai preman boten. Ya, tapi wonten pasemon ya bahwa preman itu digambarkan dengan boyo. Boyo tadi yang dulu di Kedung Srengenge dengan pimpinannya boyo sing jenenge Jalu Mampang lek miturut ceritane. Nggih, jadi itu kan sebenarnya mikul dhuwur mendem jero supaya kemudian pendiri kerajaan Pajang niku mboten lingsem utawi mboten ya jadi wirang ya karena itu kemudian ditutupi oleh para pujangga yang ada di Istana Mataram mengolah dengan bahasa gitu. Karena mau tidak mau beliau itu adalah ya ayah angkatnya daripada ya Sutawijaya. Ya dia pendiri Mataram itu kan ya berarti kan harus ditutupi segala macam kewirangannya, kelemahannya tadi dengan apa? Dengan merekayasa niku wau nggih sejarah nggih. Kesusastraan sehingga sastra. Sehingga akhirnya kemudian menutupi kekurangan tadi. Al-Qur'an juga begitu. Jadi ketika seseorang itu sudah dinas oleh Allah ya dia mungkin ya akan masuk neraka, nama aslinya tidak pernah ditampilkan. Ya, cuma berarti pembelajaran sudah di Al-Qur'an itu nggih Pak? Iya, dikatakan Fir'aun. Padahal namanya nama yang sebenarnya secara detail ada tapi tidak namanya detail ada tapi tidak dimasukkan. Kan menghormati. Juga demikian juga istrinya Nabi Yusuf yang itu dulu menggoda Nabi Yusuf waktu kasus ngoncaki buah-buahan itu. Jadi Nabi Yusuf itu ketika kemudian ketemu dengan istrinya, maka di dalam Al-Qur'an menurut cerita Israiliyat namanya Zulaikah ya. Tapi kita tidak ya hanya sebagai breaking news saja kalau Israiliyat. Tapi di dalam Quran itu namanya adalah Imro'atul Aziz. Ya, wanitanya kan Al-Aziz. Hanya menyebutkan bahwa yang ditokohkan itu adalah wanita gitu. Ya, wanita itu adalah ya, masih kerabatnya Al-Aziz atau raja di Mesir pada saat itu, karena itu bukan bangsa Kipti bangsa Mesir bukan. Itu bangsa Hyksos. Hyksos itu bangsa yang ada ya di sebelah baratnya Turki, yang itu kemudian ngejeki utawi menduduki tanah Mesir pada waktu itu. Berarti termasuk wilayah Eropa ya sekarang ini Pak Ustaz? Ya, jadi masuk Turki sekarang. Turki kan ada dua, bagian Eropa dan bagian Asia.
Nah ini untuk kemudian menutupi supaya kemudian aibnya daripada Imro'atul Aziz tadi yang menggoda Yusuf yang akhirnya jadi istrinya nanti. Nah itu supaya kemudian ya tidak menjadi wirang disebut-sebut dalam Al-Quran, maka kemudian ya Imro'atul Aziz. Jadi dikamuflase dengan sastra yang tinggi. Nah, budaya adiluhung dalam Al-Quran tadi ternyata diamalkan juga oleh raja-raja Islam di Jawa. Bahkan ketika penulisan Pararaton atau Negara Kertagama juga begitu. Ken Arok yang konon kabarnya itu adalah anaknya Gajah Poro, itu ternyata kemudian disamarkan bahwa dia adalah putranipun Bathara Surya. Ya Surya itu kan berarti yang menerangi jagat waktu siang hari. Karena nanti Ken Arok itu ya dengan keturunannya itu nanti yang menurunkan ya raja-raja berikutnya, Raja Majapahit, termasuk Mataram juga, Demak, kemudian juga ya, sampai sekarang ini ya sampai Mataram itu nanti kan pepundene langsung di Ken Arok. Pepundene dengan plat merah gitu kan enak. Karena itu inilah ya kita harus bangga juga ternyata Ken Arok itu settingannya juga berada di Blitar ini. Ya karena menurut riwayat ya bahwa ibunya Ken Arok ya adalah Ken Endok. Itu ternyata berasal dari Jiput menurut Pararaton. Jiput itu jiwut itu. Pernah saya baca itu dia bermainnya di Palulo. Palulo itu ternyata sekarang masuk Nglego, Pak. Iya, jadi luar biasa, ini kok bisa tokoh-tokoh luar biasa ini berasal dari negeri yang dekat dengan Asa FM ini. Iya. Apalagi kita ternyata Sang Noto Raden Wijaya itu ternyata atau dulu waktu mudanya namanya Joko Sesuruh. Itu ternyata beliau berasal dari Sumberjati Suruh Wadang karena namanya Joko Sesuruh. Ternyata makamnya juga sekarang juga di Sumberjati Kademangan. Candi Simping nih. Ya ini menunjukkan dumateng kita bahwa Blitar itu memang negeri ini Sang Noto. Makanya banyak artefak berupa candi, berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang bertebaran ribuan di situs-situs purbakala yang ada di Blitar ya, Pak Ustaz. Jadi ini menunjukkan dumateng kita bahwa dalam kesejahteraan Jawa itu semuanya ya berusaha untuk ya diberikan ya istilahnya penghormatan. Jadi mereka mikul dhuwur mendem jero tadi. Jadi yang mestinya tidak perlu diketahui orang banyak ditutup dengan bahasa-bahasa yang indah, yang perjuangan-perjuangan itu digelorakan untuk memberi semangat motivasi pada keturunannya. Karena memang wonten gading sing mboten retak. Semua gading itu meskipun mulus tapi dicedeki mesti ditimatnya ya. Timatnya mesti retak-retak semua. Jadi bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang dianggap sempurna sebenarnya di dunia tidak ada yang sempurna. Ya, karena kita berusaha untuk mikul dhuwur mendem jero, harusnya adiluhung seperti ini dilakukan pada era-era milenial. Yang sekarang ini yang terjadi malah justru buka wadi. Buka wadi kemudian dijual di media. Sedangkan mungkin ya orang itu kadang-kadang tidak paham ya bahwa umurnya pun ya juga bisa diperpendek oleh COVID. Bahkan dia harus berhadapan dengan banyak sekali ya ketidakpastian. Seperti ini harusnya kemudian ya harus sering berbuat baik dengan merasa diawasi oleh Allah, dan merasa diawasi oleh Allah itu namanya muraqabatullah. Ini bahasa Jawa ini apa Pak Ustaz? Muraqabatullah itu atau ma'iyatullah itu adalah ya itu tadi kita merasa diawasi oleh Allah. Diawasi terus menerus waskat tadi ya Pak Ustaz.